Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Sampai di hari ini, di mana hari ini adalah hari perayaan Paskah, dan tentunya kita semua bersuka cita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Namun kita perlu memahami bahwa semua itu karena kasih Tuhan yang begitu besar dan tiada terbatas bagi kita semua. Nah, pada hari ini saya akan menyampaikan renungan singkat, saya akan sharing tentang mendeklarasikan iman. Ya, langsung saja kita coba buka di Roma pasal 6 ayat 9 sampai 10. Begini firman Tuhan, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia,
Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Kalau kita melihat kembali, saya ingin kita kembali melihat ketika Yesus sebelum disalibkan, Yesus mengajari murid-muridnya, Yesus mengajar kepada orang banyak. Yesus menyampaikan bahwa akan tiba saatnya anak manusia akan mati, kemudian dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Namun kita tahu semua bahwa pada saat itu Yesus sedang berbicara tentang dirinya sendiri. Namun teman-teman, bagaimana dengan kebangkitan Yesus yang kita rayakan saat ini? Bagaimana kita memaknainya dalam hidup kita? Nah, coba kita lihat di Roma pasal 6 ayat 9 sampai 10 ini, Paulus begitu tegas ya mengemukakan bahwa maut tidak berkuasa lagi atas dia. Dianya siapa? Yaitu Yesus. Maut tidak berkuasa lagi atas Yesus. Dengan demikian, secara sederhana Paulus ingin menyampaikan bahwa maut sudah terkalahkan, bahwa kemenangan besar sudah didapatkan oleh Yesus. Ya, bisa dipahami sampai sini ya. Jadi ada kemenangan yang besar atas maut dan itu dimenangkan oleh Yesus. Maut sudah tidak bisa berkuasa lagi atas Yesus. Dan itu adalah kemenangan yang besar dan merupakan kemenangan yang kekal. Artinya tidak akan diulang lagi dan tidak akan bisa hangus untuk selama-lamanya. Jadi saya ingin mengajak kita memahami bahwa kebangkitan Kristus adalah deklarasi kemenangan yang didapatkan oleh kita orang-orang percaya ketika Yesus mati kemudian bangkit di hari yang ketiga. Kebangkitan Kristus adalah contoh perwujudan kekuasaan Allah ya, yang tidak terbatas. Itu adalah pemaknaan dari kebangkitan Kristus. Nah, bagaimana dengan kita yang saat ini merayakan hari Paskah? Biasanya ada banyak kegiatan ya, seperti mendekor telur. Biasanya kalau di gereja-gereja pasti ada kegiatan apalah, ada lomba biasanya. Nah, teman-teman, perlu kita ketahui bahwa ini memang perlu kita rayakan, namun kita harus memahaminya. Nah, untuk saat ini saya ingin mengajak teman-teman semua, mengajak kita semua untuk memahami bagaimana kita mampu mendeklarasikan kemenangan yang kita dapat ini. Ketika Yesus bangkit, ketika Yesus menang atas maut, dan itu juga merupakan kemenangan diri kita. Bagaimana kita mendeklarasikan kemenangan itu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan? Di sini Paulus kembali lagi menegaskan ya di ayat 10, kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Kemudian bagaimana kita mendeklarasikannya? Coba kita buka di Filipi pasal 3 ayat 10. Begini firman Tuhan, yang kukehendaki ialah mengenal Dia. Ingat ya, mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Hal yang paling pertama ketika kita mau mendeklarasikan kemenangan kita, kita harus mengenal siapa yang memberikan kita kemenangan. Kita harus kenal, kita harus paham siapa Dia. Dia adalah Yesus. Kita harus paham itu. Kemudian yang kedua di Filipi pasal 3 ayat 10, Paulus kembali melakukan persekutuan dalam penderitaannya. Ada persekutuan di dalamnya. Keikutsertaan dalam penderitaan Kristus. Mungkin artinya adalah memikul salib. Kemudian yang paling terakhir ketiga, Paulus mengatakan dan menjadi serupa dengan Kristus. Ingat yang pertama tadi adalah mengenal Dia yang memberikan kita kemenangan. Kemudian yang kedua adalah bersekutu, ada persekutuan di dalamnya. Kemudian yang paling ketiga, yang paling penting adalah serupa dengan Kristus. Bagaimana serupa dengan Kristus? Kita lihat kembali di Roma pasal 6 ayat 10. Di ayat paling terakhir di situ dikatakan bahwa kehidupannya siapa, yaitu Yesus, adalah kehidupan bagi Allah.
Jadi ketika kita berusaha untuk mengenal Yesus, kita berusaha untuk serupa dengan Dia dalam kebangkitannya, kita mendeklarasikan kemenangan kita karena kebangkitan Kristus, ya kita harus siap untuk melakukan apa yang Yesus lakukan. Lihat, kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Dan itu jelas. Yesus mengatakan bahwa dia melakukan kehendak Bapanya yang di surga. Nah, apakah saat ini ketika kita berusaha mendeklarasikan kemenangan kita, apakah kita harus benar-benar safety? Harus benar-benar menghindari dosa? Dan jawabannya adalah iya. Deklarasi kemenangan itu adalah ketika kita mampu menundukkan segala macam godaan, segala macam dosa yang terus terbayang-bayang dalam kehidupan kita. Deklarasi kemenangan atas kebangkitan Kristus ketika kita mampu mengalahkan keegoisan kita. Ingat, deklarasi kemenangan atas kebangkitan Kristus ketika kita mampu mengontrol diri kita. Deklarasi kemenangan atas kebangkitan Kristus ketika kita mampu berjalan dan berlaku sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka dengan itu kita akan menjadi orang-orang yang menuju pada keserupaan dengan Yesus. Jadi saudaraku, secara singkat saya ingin menyampaikan kepada kita bahwa kita telah diberikan kemenangan. Dan kemenangan itu adalah kemenangan yang kekal, tidak akan pernah hangus. Dan mari kita mengusahakan kemenangan itu supaya kita tetap berjalan di dalam kasih Tuhan dan menikmati berkat Tuhan di sepanjang hidup kita. Mungkin itu aja yang bisa saya sharingkan secara singkat kepada teman-teman semua. Saya yakin Roh Kudus akan memperjelas lebih dalam lagi dalam hati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan di saat ini. Kami bisa bersama-sama untuk mendengarkan sedikit dari firman-Mu yang mengajarkan kami untuk kami mampu mendeklarasikan kemenangan kami atas kebangkitan Kristus atas maut. Berkati kami semua Tuhan, kami mau mengenal Engkau dan kebangkitan-Mu lebih lagi Yesus. Kami mau bersekutu dalam penderitaan-Mu, kami mau serupa dengan Engkau, yaitu hidup bagi Allah dan untuk menyenangkan hati Allah. Berkati kami Tuhan, ini kehidupan kami semua, kami serahkan dalam tangan-Mu, kiranya berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan kami. Terima kasih dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom. Kami dari Komsel Kemenangan MEG mengucapkan selamat merayakan kebaktian. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya iman kita semakin bertumbuh kepada Dia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.